Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita salat berjamaah dan juga duduk di majelis ilmu. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan menjadi bekal akhirat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan berkat kita bermajelis ilmu. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid kita yang kita bacakan dari Kitab Tauhid yang disyarah oleh Ustadz kita, Ustadz Firanda hafizahullah. Kita malam ini membahas tentang bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Siapa yang memantapkan tauhid, dia pasti masuk surga tanpa hisab. Jadi bab kita pada malam ini adalah bab pengamalan tauhid yang lebih tinggi. Sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu tauhid dan keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu masih pada tingkatan tauhid yang rendah. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang dia lakukan. Adapun pada malam hari ini adalah tentang orang-orang yang karena mantapnya tauhid yang ada pada dirinya, maka dia mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga tanpa hisab dan tentunya tanpa azab. Langsung Allah taala masukkan ke dalam surga tanpa dihitung amalnya, dan tentu saja dia terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini beliau mendatangkan 3 hadis. Kita baca dulu muqaddimah dari ustaz kita. Kata beliau di sini, setiap hamba yang bertauhid dapat dipastikan bahwa kesudahannya adalah surga. Jadi orang yang bertauhid itu pasti masuk surga. Hanya saja tahapan yang akan mereka lalui sebelum memasuki surga berbeda-beda. Berikut pemaparannya. Jadi ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok penghuni surga. Kelompok pertama adalah kelompok yang akan masuk surga langsung tanpa hisab dan tentu tanpa azab. Ini kelompok orang-orang yang memantapkan tauhidnya.
Kelompok kedua adalah kelompok yang akan dihisab terlebih dahulu dengan hisab yang mudah, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hisaban yasira, dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai al-ardu, ya. Setelah itu dia pun akan masuk surga tanpa azab, ya. Jadi kelompok pertama tadi adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amalnya tidak perlu dihitung, langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa dia menunggu perhitungan amal. Adapun orang-orang yang kedua ini, dia dihisab namun hisaban yasira, hisab yang ringan, ya. Dikatakan oleh Nabi SAW hanya pemaparan saja, al-ardu, ya. Hanya pemaparan saja, ya. Nah, ini kelompok yang kedua, ya. Dan melalui hisab yang ringan dia dimasukkan ke dalam surga tanpa azab, ya. Tanpa dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, ya. Adapun kelompok yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang dihisab dengan hisab munaqasyah, ya. Ada namanya hisab munaqasyah, ya. Yang kata Nabi SAW, man nuqisha faqad uzzib, ya. Siapa yang dihisab dengan hisaban munaqasyah, maka dia pasti diazab. Karena hisab ini adalah hisab yang sangat detail, hisab yang dia dihitung seluruh dosa-dosanya, ya. Tidak terlepas sekecil apapun dosa yang dilakukan, dia akan melihat dosa tersebut dan dia akan harus mempertanggungjawabkan dosa tersebut, ya. Maka kelompok yang ketiga ini dia masuk neraka terlebih dahulu. Setelah dia dibersihkan di dalam api neraka, sesuai dengan dosa yang dia lakukan, maka karena dia bertauhid, dia pun dimasukkan ke dalam surga, ya. Jadi ada 3 kelompok, ya, penghuni surga. Yang pertama tadi dia masuk surga langsung tanpa hisab. Yang kedua, dia masuk surga setelah hisab yang ringan. Yang ketiga ini adalah orang-orang yang masuk surga namun sebelumnya dia dimasukkan ke dalam api neraka terlebih dahulu karena dia memiliki dosa-dosa yang harus dihisab dengan hisaban munaqasyah tadi, ya. Hisab yang berat, ya, yang detail, ya. Dan tidak Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya, maka harus dibersihkan di dalam api neraka sesuai dengan kesalahan yang dia perbuat, ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, 3 kelompok ini, yaitu di surah Fatir, ya. Allah Ta'ala sebutkan, ya, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat, ya. Di antara mereka, ya, yaitu orang-orang yang bertauhid, ya, ada yang menzalimi diri mereka sendiri, ya. Dia melakukan kezaliman dan itu kembali kepada dirinya. Karena kalau kita melakukan dosa itu sebenarnya apa? Kita menzalimi diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Sehingga kesalahan apapun, dosa apapun yang kita lakukan sebenarnya apa? Kita menzalimi diri kita sendiri. Karena atas perbuatan kita sendiri kita masuk neraka, ya. Maka orang yang melakukan kesalahan, kemaksiatan, dia sebenarnya menzalimi dirinya sendiri sebelum dia menzalimi orang lain, ya. Maka orang yang bertauhid ada yang seperti ini, ya. Yang mereka bertauhid namun ternyata apa? Maksiatnya juga jalan, ya. Karena begini, ya. Dosa yang menjerumuskan ke dalam dosa yang menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka itu ada 3, ya. Dosa yang menjerumuskan manusia ke dalam api neraka itu ada 3, ya. Ada dosa kesyirikan, ya.
Dan ini dosa yang paling besar. Pelakunya tidak mungkin keluar dari api neraka, kekal di dalam api neraka. Ini dosa apa? Kesyirikan. Pelakunya tidak akan dikeluarkan dari neraka, selama-lamanya di dalam api neraka. Dosa yang kedua adalah dosa kebid'ahan. Dosa bid'ah ini walaupun sebenarnya di bawah kesyirikan, namun bid'ah ini termasuk dosa yang disukai oleh iblis. Kenapa? Karena orang yang melakukan kebid'ahan, dia jauh dari pintu taubat. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kebid'ahan itu lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Fa innal ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kata beliau, karena orang yang melakukan kemaksiatan biasanya dia merasa salah dan ada kemungkinan untuk bertaubat karena merasa salah, karena dia sadar dia melakukan sebuah dosa, dia melakukan kemaksiatan, orang yang melakukan kemaksiatan. Adapun bid'ah, kata beliau, wal bid'atu la yutabu minha. Adapun orang yang melakukan kebid'ahan biasanya dia jauh dari pintu taubat. Kenapa? Karena dia tidak merasa salah, bahkan dia merasa benar. Kalau kita tegur, jangan seperti itu, ini tidak benar, ini salah, malah kita yang disuruhnya bertaubat. Orang yang biasa melakukan kebid'ahan, dia merasa benar dan dia merasa di atas ketaatan, sehingga dia apa? Dia tidak merasa salah, bagaimana dia mau bertaubat? Bahkan dia merasa dirinya di atas ibadah. Dan disukai oleh iblis juga kebid'ahan. Kenapa? Karena dengan dosa ini iblis mudah menyesatkan orang-orang yang baik, orang yang semangat dalam beribadah. Ketika iblis, setan, dia tidak bisa membujuk, tidak bisa menyuruh orang yang ahli ibadah, yang suka ibadah. Dia tidak bisa membujuk ahli ibadah untuk bermaksiat, untuk berzina, untuk mabuk, untuk mencuri. Tidak mungkin. Kata iblis, orang yang seperti ini tidak mungkin disuruh untuk bermaksiat. Maka iblis akan berusaha untuk merusak ibadahnya. Dirusaklah ibadahnya. Entah ibadah itu dirusak dengan cara yang salah. Orang ini mengamalkan ibadah tapi caranya yang salah. Semangat beribadah namun ibadahnya apa? Salah. Jadi dirusaknya ibadahnya. Bahkan iblis berusaha apa? Agar ibadahnya ini bukan menghasilkan pahala, tapi menghasilkan dosa. Maka dengan dosa kebid'ahan ini iblis dia bisa menyesatkan orang-orang baik, orang-orang yang semangat dalam ibadah. Dosa yang ketiga adalah dosa kemaksiatan. Dosa yang ketiga adalah dosa kemaksiatan. Jadi dosa yang pertama dosa kesyirikan, dosa kedua dosa kebid'ahan, dosa ketiga adalah dosa kemaksiatan. Nah, dari jalan inilah orang yang bertauhid, yang kenal sunnah, dia bisa terjerumus dalam api neraka. Karena bisa jadi apa? Orang yang dia telah bertauhid, kenal sunnah, namun dia masih apa? Memakan harta yang haram, mengambil harta dari jalan yang haram. Bisa juga orang yang bertauhid, kenal sunnah, namun apa? Masih membicarakan aib orang lain. Sudah bertauhid, kenal sunnah, namun apa? Namun ternyata melalaikan kewajiban. Jadi tiga dosa ini,
yang memasukkan seseorang ke dalam api neraka. Ya. Kalau kita sudah bertauhid, kenal sunnah, maka waspadai dosa yang ketiga, dosa kemaksiatan. Ya. Dan solusinya dari tiga ini lawanannya. Kesyirikan itu dilawan dengan keikhlasan, ya. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kebid'ahan dilawan dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak beribadah kecuali ibadah yang disyariatkan dan mengamalkan syariat tersebut sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemaksiatan dilawan dengan ketakwaan. Kita menjauhi tempat-tempat maksiat, kita berhati-hati dalam berbuat, dan kalau kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, segera kita bertaubat, segera kita sadari, segera kita bertaubat, tinggalkan dosa tersebut. Ya. Maka ketika orang sudah memiliki tiga ini, ikhlas, mutaba'ah, dan ketakwaan, ya, maka insya Allah dia terhindar dari api neraka. Karena sejatinya tiga inilah yang memasukkan seseorang ke dalam api neraka. Ya. Kita lanjutkan. Jika bab sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang bertauhid secara umum, yang mencakup para ahli tauhid yang masih terjerumus dalam dosa dan bid'ah, serta menyebutkan janji Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa kepada mereka, maka bab ini khusus menjelaskan tingkatan ahli tauhid yang lebih tinggi, yaitu mereka yang memurnikan tauhid dari segala yang dapat mencacati kesempurnaannya, baik berupa kesyirikan, kebid'ahan, dan terus-menerus melakukan kemaksiatan. Bab ini juga menyebutkan bahwa salah satu ciri mereka adalah kemurnian rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri sifatnya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab apa? Mereka memurnikan rasa tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan usaha untuk meninggalkan perkara yang makruh demi kesempurnaan tawakal, sebagaimana akan datang penjelasannya. Ya. Kita baca dalil pertama. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh pada Allah, dan hanif, artinya berpegang teguh kepada kebenaran. Dan sekali-kali ia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil ini kenapa beliau letakkan pada bab ini, bab tentang pengamalan tauhid, ya, pemantapan tauhid. Beliau ingin mengatakan bahwasanya contoh seseorang yang mengamalkan tauhid tingkatan yang tinggi adalah Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Nabi Ibrahim adalah contoh manusia yang memurnikan tauhidnya, yang mengamalkan tauhidnya dengan pengamalan yang tinggi. Ya. Karena beliau, ya, adalah orang yang menghancurkan berhala-berhala kaumnya, mendebat para penyembah benda-benda langit, serta rela dilempar ke dalam lautan api dan diusir dari kampung halamannya demi mempertahankan dan membela tauhid. Ya. Itu yang ada pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya orang yang seperti ini dia berhak untuk masuk surga tanpa hisab, karena tauhidnya kuat. Ya. Tauhid yang dia miliki di dalam dirinya kuat. Ya. Dia yang menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Ya. Dengan tauhid dia berani. Ya. Dia yang mendebat orang-orang yang menyembah benda-benda langit. Ya. Dan dia pun rela dilemparkan ke dalam lautan api, diusir oleh kaumnya, ya. Hanya karena apa?
mempertahankan tauhid dan mendakwahkan tauhid, ya. Dan beliau juga mendapatkan predikat Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat. Harus meninggalkan istrinya, ya. Tunduk dengan perintah Allah, tinggalkan istri dan anak di Mekah, ya. Yang ketika itu tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Tapi karena ini perintah Allah, pengamalan tauhid, tunduk kepada Allah, tawakal, tinggalkan istri di sana, tawakal kepada Allah, tawakal yang kuat, maka beliau pun laksanakan, ya. Dan ini apa? Tidak akan ada kecuali pada orang-orang yang memang memantapkan tauhidnya, ya, dengan pemantapan yang tinggi, ya. Dan beliau juga apa? Diuji untuk menyembelih putra beliau ketika sudah dewasa. Anak yang tadi disayangi sudah besar, diharapkan membantu orang tuanya, ternyata disuruh disembelih, ya. Beliau pun apa? Tunduk dengan perintah tersebut, ya. Jikalau tidak diganti Allah dengan kambing, ya, atau sejenisnya, maka beliau pun akan memotong anak beliau. Karena apa? Saking tunduknya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun itu hanya ujian saja dari Allah. Allah ingin mengetahui seberapa tunduk Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata beliau adalah orang yang paling tunduk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas, ya, ayat ini beliau datangkan pada bab ini untuk menerangkan kepada kita, beginilah orang yang memantapkan tauhid, yang tawakalnya kuat, ketundukannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, merelakan diri, merelakan keluarga, ya. Semuanya direlakan hanya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalil yang kedua, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, ya. Yaitu orang-orang yang mereka tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka kepada apapun, ya. Ayat ini didatangkan di dalam bab ini juga karena di akhir ayat Allah Ta'ala menyebutkan orang yang seperti ini adalah ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Merekalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mereka berlomba-lomba untuk memperolehnya, ya. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sifat mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertauhid dengan tauhid yang tinggi. Di antara sifatnya apa? Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan mereka orang yang segera memperolehnya, ya. Inilah orang yang mempunyai sifat yang tinggi tauhidnya, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Berlomba-lomba dalam amal soleh, ya. Dalil yang ketiga, ya. Ini lumayan panjang hadisnya, ya, kita bacakan. Dalil yang ketiga, ya. Ini disebutkan di sini sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, ya. Husain bin Abdurrahman berkata, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Lalu ia berkata, Sa'id bin Jubair berkata kepada Husain bin Abdurrahman, kata Sa'id, adakah di antara kalian semalam yang melihat bintang jatuh? Ya. Kemudian aku menjawab, aku, kata Husain, ya. Kemudian aku buru-buru menambahkan, ketahuilah sesungguhnya ketika itu aku tidaklah sedang melaksanakan sholat, akan tetapi aku terjaga malam itu karena disengat kala jengking. Jadi kata Sa'id tadi, siapa yang melihat bintang jatuh tadi malam? Maka kata Husain, aku, ya. Nah, beliau langsung menambahkan ketika itu,
aku melihat bintang jatuh tadi malam bukan karena aku sholat, tidak. Aku bangun itu bukan karena sholat, tapi aku bangun itu karena disengat kala jengking. Ya. Di sini bisa kita ambil ya suatu faidah ya. Kata para ulama ya. Kalau kita tidak mengamalkan sesuatu dan orang menyangka kita mengamalkannya, maka kita jelaskan. Ya. Karena tidak boleh kita apa? Minta puji pada sesuatu yang tidak kita lakukan. Yang kita lakukan saja tidak boleh, apalagi yang tidak kita lakukan. Ya. Misalnya gini, ya. Pura-pura ngantuk subuh, ya. Supaya disangka tadi malam tahajud. Itu tidak boleh ya. Jadi habis subuh menguapnya dinyaringi agar orang-orang menyangka apa? Tadi malam sholat malam tahajud ya. Sehingga tidurnya sedikit, subuhnya ngantuk ya. Padahal dia tidak bangun ya. Padahal dia tidak sholat tahajud. Ini lebih buruk dibandingkan apa? Dia tahajud dan dia ceritakan tahajudnya ya. Jadi orang yang dia sholat malam, sholat tahajud lalu dia ceritakan di pagi hari, ini buruk ya. Karena dia apa? Dia telah ria dengan ibadahnya. Dia menceritakan ibadah yang dia lakukan. Apalagi orang yang berpura-pura melakukan amal soleh, pura-pura tahajud padahal dia tidak tahajud ya. Ini lebih buruk lagi ya. Dan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuriduna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Orang-orang yang ingin dipuji pada sesuatu yang dia tidak lakukan ya. Ini lebih buruk ya. Nah beliau Husain bin Abdurrahman tidak mau seperti itu. Tidak mau disangka malam tadi tahajud ya. Karena beliau memang tidak sholat. Maka beliau jujur mengatakan, saya tadi malam melihat bintang jatuh bukan karena saya sholat, tapi karena saya disengat kala jengking ya. Lalu Sa'id bertanya kepadaku, lalu apa yang kau lakukan ya, kata Sa'id, ketika disengat kala jengking apa yang kau lakukan? Maka kata Husain, aku minta diruqyah ya, aku minta diruqyah ya. Ruqyah ini apa? Bacaan-bacaan ya, yang dibaca kepada orang yang sakit ya. Atau kita baca diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri ya, ketika kita sakit ya. Jadi kita bahas dulu tentang ruqyah ya. Jadi ruqyah ini disunnahkan ya. Ketika kita sakit, kita disunnahkan untuk meruqyah diri kita sendiri ya. Jadi misalnya kita sakit kepala, pegang kepala kita bacakan ayat-ayat ruqyah ya. Ayat kursi, Al-Fatihah, atau qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ayat-ayat ruqyah ya, kita bacakan, atau doa yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pegang kepala kita baca ayat-ayat tersebut. Atau kita sakit perut ya, kita pegang perut kita baca ayat-ayat ruqyah. Ini disunahkan ya. Dan yang paling afdal adalah seseorang meruqyah dirinya sendiri ya. Yang paling afdal dia apa? Meruqyah dirinya sendiri ya. Dengan ruqyah yang disyariatkan ya. Yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena ruqyah ini terbagi dua memang ya. Ruqyah itu terbagi dua. Ada ruqyah yang disyariatkan, ada ruqyah yang dilarang ya. Ruqyah yang disyariatkan dia apa? Dia yang dibaca adalah ayat Al-Quran atau doa-doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas, bacaannya tuh jelas ya. Diambil dari ayat Al-Quran atau doa-doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ruqyah yang dilarang, ciri-cirinya adalah yang dibaca tidak jelas ya. Kita dengar ini bukan ayat Al-Quran, bukan juga doa, tapi dia baca kayak mantra ya. Apalah ya, bahasa-bahasa yang tidak jelas ya. Maka ini apa? Ciri
ruqyah yang dilarang. Bacaannya tidak jelas, tidak bisa dipahami. Bukan Al-Quran, bukan juga doa dari hadis Nabi SAW. Ya. Dan ciri juga ruqyah yang dilarang adalah, dan ini ruqyah yang mengandung kesyirikan, adalah ruqyah yang minta pertolongan kepada jin. Dia panggil nama-nama jin, ya. Atau dia panggil nama-nama wali misalnya, ya. Maka dia minta tolong kepada jin, ya, untuk mengobati penyakit dirinya atau untuk mengobati penyakit orang lain. Maka ini apa? Ruqyah yang dilarang, bahkan mengandung kesyirikan, ya. Bahkan mengandung kesyirikan, ya. Nah, ketika kita sakit, usahakan, ya. Yang kita lakukan pertama kali adalah sebab syar'i, ya. Kita biasanya sakit itu apa? Pasti kita yang pertama terpikir kita ada obat, pasti ada, ya. Sakit kepala, mana bodrek. Pasti yang kita pikir apa? Obat. Padahal obat itu apa? Sebab kauni, ya. Jadi sebab ada dua, ya. Ini mungkin sudah pernah kita bahas. Sebab ada dua, sebab kauni, ada sebab syar'i, ya. Sebab kauni apa? Sebab yang masuk akal, terbukti secara ilmiah, dia adalah sebagai sebab. Obat ini memang terbukti secara ilmiah apa? Mengobati sesuai dengan obatnya, ya. Sakit kepala, ya tadi paracetamol, bodrek atau yang lainnya, ya. Itu sebab kauni, ya. Ada sebab syar'i, ya, yang Allah Ta'ala jadikan sebab secara syariat, dan itu tidak masuk akal memang, ya. Tidak masuk akal, tapi Allah Ta'ala jadikan itu sebagai sebab penyembuhan. Di antaranya adalah ruqyah tadi, ya. Kita bacakan ayat Al-Quran, itu adalah sebagai sebab syar'i untuk kesembuhan. Dan ternyata sebab syar'i ini lebih ampuh dibandingkan sebab kauni. Dan seharusnya kita, seorang muslim yang bertauhid, ketika kita sakit, kita jangan lupakan dua sebab ini. Apalagi sebab syar'i, jangan dilupakan. Jangan kita hanya fokus sebab kauni saja, ya. Obat-obat terus dipikirkan, tapi tidak pernah berdoa, tidak pernah beruqyah, ya. Tidak pernah meminta kesembuhan kepada Allah, ya. Padahal yang ini sebabnya lebih ampuh dibandingkan sebab kauni. Jadi ketika kita sakit, usahakan yang kita dahulukan adalah sebab syar'i. Ketika itu sudah kita lakukan, baru kita melakukan sebab kauni. Ya, kita gabungkan keduanya, ya. Sebab syar'i kita ambil, sebab kauni juga tidak kita tinggalkan, ya. Maka insya Allah, ya, kesembuhan datang, ya, secepatnya. Karena kita yang pertama kali yang kita lakukan adalah minta tolong, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebab-sebab syar'i yang Allah taala janjikan. Sebab kauni setelahnya, ya. Maka ini, ya, kebanyakan kita, ya karena yaitu jauh dari lupa dengan tauhid, ya. Lupa dengan apa? Tauhid, ya. Makanya perlu kita ini kajian tauhid itu sering-sering, ya. Agar kalau kita sakit langsung teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita itu apa? Menyandarkan kesembuhan, pengharapan kesembuhan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung diri ini mencari sebab-sebab yang Allah taala janjikan, ya. Karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun sebab-sebab yang lain maka itu mengikut saja, ya. Jadi di antara sebab syar'i adalah ruqyah, ya, untuk kesembuhan. Dan ini yang paling afdal adalah ketika seorang sakit dia meruqyah dirinya sendiri, ya. Maka Said bertanya, ya, atas dasar apa kamu melakukan itu, ya. Jadi Husain tadi meruqyah, minta ruqyah karena dia disengat kalajengking. Maka kata Said, atas dasar apa kau lakukan itu? Kok disengat kalajengking kamu minta ruqyah, ya. Maka aku pun menjawab, kata beliau, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh
Asy-Sya'bi kepada kami, ya, Sa'id bertanya, hadis apa itu? Maka Husain pun menjawab, Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak boleh ruqyah, tidak boleh melakukan ruqyah kecuali karena ain atau karena sengatan, ya, sengatan hewan. Ya. Maka beliau ini berarti mempunyai dalil. Ya. Maka dipuji oleh Sa'id. Kata beliau, sungguh baik sikap seseorang yang mengamalkan apa yang telah ia dengar. Artinya beliau memuji, sungguh engkau ini baik karena engkau melakukan sesuatu di atas dalil. Ya. Dan ini memang seharusnya seperti itu. Ya. Kita tidaklah melakukan sesuatu perkara agama terkhusus kecuali apa? Kecuali ada dalilnya. Ya. Karena agama ini sudah lengkap, ya. Tuntunannya lengkap, syariatnya lengkap. Kalau kita mengamalkan sebuah ibadah agama, cari dalilnya, dikaji bagaimana cara pengamalannya. Namun kata beliau, hanya saja dalam hal ini Ibnu Abbas telah menuturkan kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda, uridat alayyal umam fara'aitun nabiyya ma'ahu rahtu wan nabiyyu ma'ahu rajul wa rajulan wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Ya. Kata beliau, kata Sa'id, aku mendengar hadis yang lain, ya, bahwasanya seseorang itu tidak boleh meminta ruqyah. Hadisnya begini, kata beliau, Nabi SAW pernah mengatakan, dinampakkan kepadaku, kata Nabi, umat-umat terdahulu. Maka aku melihat, kata Nabi apa? Seorang Nabi bersamanya ada beberapa kelompok manusia. Dan seorang Nabi yang lain yang mengikutinya hanya satu orang dan dua orang saja. Dan ada lagi nabi yang lain yang tidak punya pengikut sama sekali. Ya. Dari sini bisa kita ambil apa? Kebenaran itu tidak diukur dengan jumlah. Ya. Karena kata Nabi apa? Beliau dinampakkan umat-umat terdahulu dan nabi-nabi terdahulu, ada yang nabi pengikutnya beberapa orang. Ar-Rahtu itu dari 3 sampai 9, ya, 3 sampai 10. Ada seorang nabi yang pengikutnya hanya 1 dan 2 orang saja. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut, tidak ada yang beriman dengan nabi tersebut. Ya. Ini menunjukkan apa? Kebenaran tidak diukur dengan jumlah. Karena kalau diukur dengan jumlah, nabi tadi berarti sesat. Karena beliau sendiri tidak ada yang beriman dengannya. Ya. Tidak mungkin nabi tersesat. Ya. Jadi karena ini juga syubhat, ya, di kalangan orang-orang awam, bahwasanya kalau banyak itu tidak mungkin salah. Ya. Kalau banyak pasti benar. Ya. Yang sedikit malah apa? Yang dipertanyakan. Ya. Tidak seperti itu. Ya. Bahkan Allah Ta'ala celak malah kan apa? Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya. Dan Allah Ta'ala juga katakan di ayat yang lain, ya, apabila engkau mengikuti kebanyakan manusia, kau akan disesatkan oleh mereka. Ya. Kita lanjutkan hadisnya. Ya. Idrufi ali sawadun azim. Ya. Fadadantu annahu ummati faqila li hada Musa wa qaumu. Ya. Maka ketika itu diperlihatkan kepadaku umat yang banyak, ya, yang sangat banyak. Maka aku kira, kata Nabi, itu adalah umatku, dan ternyata tidak. Itu adalah Nabi Musa dengan kaumnya. Fanadhartu fa idza sawadun azim. Dan ketika itu juga aku dilihatkan lagi ada umat yang lebih banyak lagi. Faqila li hadhihi ummatuka. Maka dikatakan kepadaku, kata Nabi, inilah umatmu. Ya, umat yang paling banyak adalah umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan di hadis ini, kata beliau, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal adab. Dan bersama mereka ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya.
Dan Nabi katakan mereka adalah humul ladina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat mereka yang 70.000 tadi yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah mereka yang tidak minta ruqyah. Nah, ini tadi apa disebutkan oleh Said tadi. Kau minta ruqyah atas dasar hadis itu, saya juga punya hadis bahwasanya kau tidak boleh minta ruqyah. Karena kata beliau apa? Kau akan kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Karena di antara sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, humul ladina la yastarqun. Mereka yang tidak meminta ruqyah. Wala yatatayyarun, tidak tatayyur, ya, tidak merasa sial. Tidak mengaitkan kesialan dengan hal-hal yang tidak benar, ya. Dengan angka, dengan hari, ya, dengan warna, dengan benda, ya. Itu tatayyur namanya. Wala yaktawun, dan tidak melakukan kai, ya. Tidak melakukan kai ini tidak melakukan pengobatan dengan menggunakan kai, ya. Kai ini adalah pengobatan dengan api, ya. Pengobatan dengan api, dan itu tidak melakukan itu adalah sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Rabb mereka bertawakal, ya. Jadi bisa kita ambil dari hadis ini, ya, bahwasanya Sa'id tadi ingin menjelaskan kepada Husain bahwasanya orang yang minta ruqyah minta diruqyah, ya. Jadi beda kita meruqyah diri kita sendiri atau kita ingin meruqyah orang lain. Itu boleh, ya. Bahkan sunnah, ya. Jadi ketika kita sakit, kita ruqyah diri kita, itu sunnah. Atau ada orang yang sakit, kita ruqyahkan tanpa permintaannya, ini juga apa? Sunnah. Bahkan kalau kita diminta pun ini sunnah. Tapi untuk diri kita minta ruqyah kepada orang lain, kita minta diri kita diruqyah oleh orang lain. Nah, ini yang menjadi ikhtilaf para ulama, ya. Apakah dia kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab atau dan tanpa adab, ya, yang meminta ruqyah, ya. Dan pendapat yang dipilih oleh Ustadz kita Ustadz Firanda, ya, orang yang meminta ruqyah, yang minta dirinya diruqyah oleh orang lain, ya, dia datang kepada Ustadz, ulun sedang sakit, coba pian ruqyahkan ulun, ya. Ini minta ruqyah namanya. Kata beliau, yang seperti itu ikhtilaf para ulama. Apakah dia kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, ataukah masih punya kesempatan? Dan beliau memilih pendapat yang mengatakan masih bisa memiliki kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab dengan syarat bahwasanya ketika dia meminta ruqyah itu memang dia berhajat, ya. Entah karena dia tidak hafal ayat-ayat ruqyah atau tidak bisa membaca Al-Quran atau tidak tahu doa-doanya. Yang kedua syaratnya adalah dia tidak menggantungkan kesehatan pada si peruqyah, ya. Dia gantungkan kesehatan, kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak pilih-pilih orang untuk diminta ruqyah. Yang penting ada yang meruqyah, ya. Tidak menganggap ustadz ini lebih hebat ruqyahnya daripada ustadz ini. Orang ini lebih mantap ruqyahnya daripada ini. Ini seakan-akan apa? Kesembuhan terletak pada kehebatan si peruqyah. Tidak, ya. Dalam ruqyah itu adalah yang diperhatikan hati kita, ya, dan cara ruqyahnya, ya. Bukan kita menyandarkan hati kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan kesembuhan itu memang datang dari Allah. Ini hanya sekedar apa?
menjalankan sebab syar'i saja. Tetap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diperhatikan juga apa? Cara ruqyahnya. Ya. Apakah caranya benar atau salah? Ya. Kalau salah, ya, maka tidak benar ruqyahnya. Ya. Jadi kata beliau, ya, karena di akhir hadis dijelaskan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Kepada Rabb mereka bertawakal. Ya. Nah, ini syarat seseorang untuk mendapatkan surga tanpa hisab dan tanpa adab. Mereka masih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, tidak mengapa seseorang minta ruqyah, karena memang ada hadis-hadis yang lain yang mendukung, ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah meminta ruqyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah menyuruh, ya, seorang sahabat untuk minta ruqyah. Maka ini menunjukkan, hadis-hadis ini menguatkan pendapat tadi, bahwasanya meminta ruqyah itu tidak mengapa, tidak menghilangkan kesempatan seseorang mendapatkan surga tanpa hisab dan tanpa adab, namun dengan syarat yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Bahwasanya dia tidak menggantungkan kesembuhannya kepada si peruqyah, ya. Dan ruqyahnya juga harus ruqyah yang benar, ya. Dan juga di sini disinggung adalah kai, ya, pengobatan kai. Ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata beliau, melakukan kai itu dibolehkan dan tidak menghilangkan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, dengan syarat tawakal yang kuat tadi. Ya. Tidak menyandarkan kesembuhan kepada kai tadi. Ya. Karena memang ulama ikhtilaf, ya, kemakruhan menggunakan kai, ya. Karena memang penggunaan api, ya, itu apa? Menyerupai siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebagian ulama, bukan sebagian, ya, para ulama menghukumi seseorang itu tidak boleh membunuh binatang, hewan itu dengan api, ya. Misalnya kita ada semut, ya, kita cucuri minyak, kita bakar, ya. Itu tidak boleh, ya, karena menyerupai azab Allah Subhanahu wa taala. Atau ada tikus, ya, tertangkap, kita kubui banyu bensin, ya, kita cucul, ya, larinya ke kebun, kebakaran kebunnya. Pernah terjadi, ya, di kampung mana orang yang dia nangkap tikus, dibakarnya, ternyata tikusnya naik ke atap dulu kan atap rumbia, ya. Akhirnya kebakaran, ya. Dan ini tidak boleh, ya, tidak boleh seseorang membunuh binatang dengan api, ya. Karena apa? Menyerupai azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di antaranya adalah dengan melakukan kai juga, ya. Para ulama menyebutkan ini sama dengan apa? Menyerupai azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun selama tawakal kita bertawakal kepada Allah, menyandarkan kesembuhan kepada Allah, kata beliau di sini, itu tidak masalah, ya. Tidak mengapa selama kita memiliki tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan di akhir hadis tadi apa? Sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, intinya dari sifat tersebut adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tentunya tiga tadi ini bisa menafikan tawakal, ya. Minta ruqyah, ini kadang orang apa? Kebanyakan orang minta ruqyah itu apa? Menganggap kesembuhan ada pada ustadz, ya. Ini ustadznya mantap nih, ya. Kalau ruqyah kepada beliau pasti sembuh. Nah, ini salah nih, ya. Kalau ada anggapan apa? Kalau minta ruqyah kepada beliau pasti sembuh. Kesembuhan bukan pada ustaz, kesembuhan dari Allah Subhanahu. Apalagi tatayur. Tatayur ini jelas sekali menafikan tawakal. Ya, menganggap kesialan pada hari, ya. Oh, hari ini hari Selasa, ya. Tidak boleh saya safar misalnya, karena hari sial, ya. Maka ini apa?
tawakalnya jelas kurang ya. Karena dia menyandarkan kesialan kepada angka, hari dan lain-lain. Dan tadi melakukan kai juga ya, disebut akan mengurangi tawakal ya. Karena memang disebutkan ya, penyembuhan dengan kai ini penyembuhan yang dianggap ampuh ya. Makanya ada istilah orang Arab, akhiru syai' al-kai. Akhir segala sesuatu kalau tidak sembuh dengan apa-apa, udah kai aja sudah ya. Lakukan kai ya. Pasti sembuh. Nah, itu anggapan orang ya. Ada istilah orang Arab zaman dulu, pokoknya kalau sudah kesana kemari berobat, dah lakukan kai, pasti sembuh. Nah, pasti sembuh ini yang yang menafikan tawakal ya. Yang menyandarkan kesembuhan kepada kai tadi ya. Jadi kita tidak boleh ya, udah minum obat ini aja pasti sembuh, ini tidak boleh ya. Kata-kata pasti menyandarkan kepada benda, kepada obat, itu jangan ya. Kepastian sembuh dari Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun obat yang lain-lain itu hanya sebab saja, bukan sesuatu yang pasti ya. Kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ya. Bab berikutnya adalah bab al-khaufu minasyirki ya. Bab takut dari dosa kesyirikan ya. Mewaspadai kesyirikan ya. Ada beberapa menit insyaallah kita buka tanya jawab ya. 1, 2 atau 3 pertanyaan. Kalau ada dipersilahkan, kalau bisa kita jawab, kita jawab. Kalau tidak bisa, mungkin kita tunda jawabannya di pertemuan berikutnya, atau bisa pian tanyakan kepada ustadz yang lain ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Okay. Di lingkungan masyarakat ini kan sering terjadi kalau anak-anak sakit itu, ya ibu sering bilang mungkin ini karena musim atau pancaroba. Kemudian kita memperkirakan anak sakit itu dikarenakan musim pancaroba. Ya kalau sekedar sebab saja tidak mengapa ya. Karena memang sebab akibat itu memang ada ya. Dan Allah Ta'ala memang bikin ya. Sebab akibat itu akidah kita Ahlussunnah memang meyakini ada ya. Sebab ini ya gara-garanya ini ya. Kalau sembuh sebabnya ya minum obat ya. Orang sakit sebabnya ya macam-macam ya. Karena dia main di panas-panasan, hujan-hujanan, akhirnya dia sakit, itu tidak mengapa ya. Sebab karena perpindahan musim ya. Panas tiba-tiba hujan, hujan tiba-tiba panas ya. Ini tidak mengapa, hanya diyakini sebagai sebab ya. Karena sebab itu dia sakit ya. Bukan karena itu satu-satunya yang mendatangkan penyakit. Tidak ada hubungannya dengan Allah ya. Artinya itulah yang membuat dia sakit ya. Ini ya, tidak ada Allahnya ya. Padahal itu hanya sebab saja ya. Dan sebab bisa berlaku, bisa tidak berlaku ya. Jadi kalau hanya diyakini sebagai sebab, ini tidak masalah ya. Tapi kalau diyakini itulah yang mendatangkan penyakit satu-satunya, bukan lagi sebab, tapi itu yang bikin dia sakit, itu yang mendatangkan penyakit ya. Bukan dari Allah tapi dari itu, dari musim, dari ini ya. Bukan sebagai sebab, maka ini tidak boleh ya. Karena kesembuhan penyakit itu dari Allah Subhanahu wa taala, adapun sebabnya bermacam-macam ya. Sebabnya bermacam-macam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ya ada memang orang zaman sampai sekarang ya, dia mewarisi jin ya, jin yang digaduh oleh orang tuanya, kainya jin turun temurun memang ada ya.
orang-orang yang berteman dengan jin terus dia meninggal, jin ini meneruskan kepada keturunannya ya, anak dan cucunya ya. Seharusnya ini jangan diteruskan ya. Tapi biasanya diganggu oleh jin ya. Kalau dia tidak meneruskan itu diganggu oleh jin. Tapi seharusnya dia tidak teruskan ya. Karena bahaya, memang berteman dengan jin itu bahaya. Bahayanya apa? Di akhir hayat itu yang bahaya ya. Ketika kita sakaratul maut, datang jin itu membisiki ke telinga kita ya. Ya, dengan bisikan macam-macam. Bisa jadi apa? Bisikannya kekufuran ya. Disuruh kita apa? Kufur ya. Disuruh kita macam-macam ya. Maka ini bahayanya ya. Jadi kalau ada yang seperti itu di keluarga kita, diputus saja ya. Adapun gangguannya itu dilawan dengan memperbanyak ibadah di rumah ya. Jadi di rumah kita tuh jangan ada patung-patung ya. Jangan ada tulisan-tulisan yang aneh ya. Gantungan-gantungan, jimat-jimatan itu dibuang ya. Kalau ada tulisan Arabnya, tulisan hadis atau Al-Qur'annya dibakar ya. Dihilangkan yang patung-patung dan lain-lain itu, yang itu biasanya setan dan jin itu suka dengan hal-hal yang seperti itu ya. Yang kedua, perbanyak ibadah di rumah ya. Apalagi zikir pagi petang itu jangan sampai ditinggalkan. Kan ini zikir melindungi kita sehari semalam ya. Jadi kalau ada yang seperti itu dilawan dengan kekuatan ibadah ya. Di rumah jangan ada kemaksiatan, musik ya, dan lain-lain ya. Jadi tinggalkan kemaksiatan, banyaki ibadah di rumah, baca Quran, ibadah sunnah dan lain-lain. Insya Allah dia tidak kuat ya. Sebenarnya setan itu tidak kuat sebenarnya ya. Untuk menggoda manusia dia tidak kuat. Tapi dia bisa menggoda manusia, kenapa? Karena manusianya yang lemah ya. Allah Ta'ala katakan inna kaida syaitani kana dha'ifa ya. Sesungguhnya tipu daya setan itu sebenarnya lemah ya. Tapi kenapa dia bisa menggoda manusia? Karena manusianya lebih lemah daripada tipu dayanya ya. Jadi sebenarnya kalau kita lawan dengan zikir, ayat Quran, itu udah setan tidak bisa ya. Itu senjata kita yang kuat ya. Ibadah, baca Quran, zikir itu kuat untuk menangkal kejahatan manusia dan jin ya. Jadi tidak ada apa-apanya tipu daya setan itu ya, dibandingkan ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan. Kalau kita betul-betul ibadahnya apa? Benar ya, khusyuk ya, dan kita betul-betul minta tolong perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kalau ada yang seperti itu diputus, seharusnya diputus ya. Jangan dibiarkan ada dalam keluarga kita. Karena kalau kita tidak memutusnya akan ke bawah lagi ya. Anak cucu lagi ya. Dan itu memang ada ya. Itu memang ada ya. Orang yang berteman dengan jin ya. Sehingga dituntut setiap malam Jumat dia harus apa? Kasih kopi pahit, kopi manis, lakatan, pisang, ada rokoknya juga. Jinnya berokok soalnya. Rokok ada juga. Itu ada memang ya. Kadang apa di malam Jumat itu harus membuang santan ya, makanan dibuang ke iga rumah ya, buat jin ya. Jangan sampai kita ditunduk dengan jin ya. Kita tidak boleh berteman dengan jin ya. Manusia banyak kok teman dengan jin ya. Cukup ya. Insyaallah kita cukupkan kajian kita, semoga bermanfaat ya. Apa yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang salah dari ulun pribadi, apa yang tidak berkenan ya mohon dimaafkan, salah khilaf mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita kaji ya menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan ya, menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan, istiqomah dalam ibadah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.